Balik lagi di Open Mind bersama saya Zaki Akbar. Nah, edisi kali ini saya akan membahas seputar dunia selebgram dan konten kreator. Untuk membahas itu saya sudah kedatangan 4 narasumber yang tentunya bergelut di dunia kreator. Siapa mereka? Ada Sukribas Situayen atau yang lebih karib disapa Sukribasto. Ada Doyo Jarot yang terakhir main film di Tarung Sarung, dan ada Kompol Fantri Taherong, seorang perwira Polda yang juga pelakon dunia kreator di Makassar. Seperti apa perbincangan kita? Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Hey. Seperti saya jelaskan di awal tadi, saya sudah kedatangan 4 tamu istimewa saya. Ada Om Doyo Jarot, Iya, Super DJ. iya betul. Siap. Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi taman ya? Hah? Aman. Aman. Oke. Di sebelah kiri saya ada, kalau saya bilang ini paling spesial karena pakai telur. Namanya Pak Fantri. Teman-teman kreator selebgram pasti siapa tidak kenal beliau. Perwira Polda yang juga terjun ke dunia kreator. Betul. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah kenyang ke hari ini. Habis makan tadi. Nah, paling ujung, nah ini. Sukribasto. So, episode kali ini karena kemarin ada yang lagi viral itu, jadi kita mau bahas soal seputar dunia kreator dan selebgram lah ya. Yang tentu bukan itunya, tapi kita mau tonjolkan apakah ini cuma sensasi atau prestasi. Nah, di segmen 1 saya mau tanya-tanya kabar dulu karena saya baru ketemu dengan teman-teman saya ini. Iya. Om Doyo Jarot, Pak Fantri. Iya. Oke. Saya mau tanya kesibukan dulu nih. Iya. Om Doyo, Om Jarot, gimana kesibukan sekarang selama pandemi? Alhamdulillah selama pandemi. Bagaimana ya? Ya, baik-baik saja. Karena Baik-baik saja. menjalani hidup sesuai dengan protokol Iya kesehatan. betul, protokol kesehatan. Maksudnya kita bikin konten juga selama ini tetap ada protokol kesehatan. Maksudnya ada masker biasanya. Tapi ngaruh nggak pandemi sama job-job sama Berpengaruh sih, sudah maksudku agak berkurang dari sebelumnya. Kalau off air mungkin tidak ada ini. Wih, bahasanya. Iya. Bahasanya off air. Iya. Iya. Kalau off air kurang nih karena kemarin kan kita memang ada MC segala macam. iya. Tapi kan karena pandemi nggak bisa berkerumun. Jadi kita itu larinya ke konten saja. Konten. Iya. kalau Pak Fantri kan jelas Iya. soal Jelas aktiviti. Jelas. Jelas. Nah, sebelum saya ke Pak Fantri, saya ke Pak Om Sukri dulu. Sama ya mungkin ya. Sebenarnya sih dia kan on air ya. Oh. On air. Kalau saya nggak ada air juga. Tidak ada. Nggak ada air. Ya kering ya. Kering. Oh, di kayaknya. Ya, sumber air sejauh. Tapi konten jalan terus. Alhamdulillah. Kalau untuk konten itu saya rasa wajib ya, karena kita ada yang harus diupload di YouTube. Iya. Walaupun itu tidak tidak kita gunakan untuk berkerumun, tapi kita bikin suatu tempat yang cukup lah untuk kita aja. Tidak seperti biasanya kita omong gitu, Iya, iya. rame orang. Nah, kita juga ikutin ini. Tidak libatkan orang banyak ya. Betul. Jadi budget untuk sewa talent juga kurang ya. Seperti tadi yang saya mungkin bahwa ini
budgetnya budget sendiri, budget sendiri dan habis sendiri. Ya tidak ada macu. Tidak ada macu. Kode-kode Pak Fantri. Itulah saya sudah dekat-dekat ini. Ada kah? Dikit. Nah ini yang menarik kan, karena Pak Fantri backgroundnya seorang polisi. Iya. Tapi justru di orang kenalnya lebih banyak kenal sebagai konten kreator juga. Nah kita mau tahu nih, mungkin teman-teman juga penasaran sebenarnya latar belakang minatnya untuk jadi konten kreator itu sudah ada dari dulu atau memang? Sebenarnya dari kecil saya sudah suka, sudah ada minat memang. Senang sampai sekarang masih terbawa-bawa terus. Jadi sebagai polisi juga ya kadang-kadang di sela-sela waktu kita isi dengan bikin video dengan teman-teman yang ada di kiri kanan saya ini. Ini sebagian kecil dari sebagian besar yang kita punya di Sulawesi Selatan. Nah awal mulanya kenal sama teman-temannya gimana Bang? Saya dapat di penjara. Ya, setelah kontennya kita kan preman. Jadi selalu kita bahas itu. Kita bahas itu. Oh iya. Jadi saya luruskan tadi karena dia ada tulisan itu. Iya. Nah awal ceritanya sampai bisa bergaul sama teman-teman selebgram di Makassar. Sebenarnya tidak sengaja kita ketemu ini dalam satu proyek yang digagas oleh AM Production pada waktu itu. Saya ditelepon untuk pembuatan video pendek. Jalan Kota Rasa Keji ya. Saya tidak tahu apakah brandnya itu awalnya. Waktu itu belum. Waktu itu ditelepon, boleh nggak casting jam 9 malam? Kita ketemulah di satu kafe di daerah Makassar. Iya. Saya lihat ini orang unik juga ini, yang di samping saya ini kan. Ternyata proyek yang kita mau buat itu adalah Jalan Kota Rasa Keji. Jalan Kota Rasa Keji ini ya film yang bercerita tentang kearifan lokal masyarakat di Makassar, keseharian yang biasa, logat yang biasa kita gunakan, istilah-istilah yang biasa kita gunakan di Makassar itu diangkat semua dalam sebuah video yang berseri gitu. Jadi di situ mulanya ya. Awal mulanya di situ. Sampai berkelanjutan bikin konten bareng. Berkelanjutan, bergantian ini. Jadi saya kadang-kadang main sama ini, kadang-kadang main sama teman-teman yang lain juga. Sembarang saya temani. Nah ini menarik nih. Saya mau singgung soal yang baru viral baru-baru ini. Pasti jadi perhatian teman-teman juga. Apa itu yang viral? Yang prokes. Oh, yang prokes deh. Yang di Goa. Kira-kira waktu itu muncul viral pertama kali, tanggapannya gimana? Kesan pertamanya nih waktu video itu muncul jadi viral. Kalau dari kita sebenarnya sih masuk kesannya kan sebenarnya kan itu masalah kecil. Sebenarnya kan butuh permintaan maaf sih sebenarnya. Cuma ada salah satu orang lah. Oknum ya? Ya oknum yang terlalu membesarkan. Jadi berembesmi sama teman-teman semua. Padahal teman-teman yang lain itu sebenarnya sudah berminta maaf nih, baik-baikan semua. Tapi cuma gara-gara satu orang ini itu mungkin yang buat semuanya besar. Jadi image publik juga tercap ke teman-teman yang lain. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi ya kayak saya atau suka juga kena ibasan dari ini. Karena banyak juga teman bertanya, kau ada di sana? Iya, banyak pertanyaan begitu. Saya pun awalnya mengira Om Cuke, Om Doyem Jas ada di sana. Iya. Karena saya tahunya selebgram itu ya kalian. Saya juga baru tahu ternyata saya baru tahu setelah itu video itu viral. Saya baru tahu ternyata selebgram di Makassar banyak ya. Saya sering diselepe saja. Menyinggung soal itu, ini kan banyak selebgram baru yang muncul. Iya. Banyak artis-artis Instagram yang muncul. Kalau Om Cuke kan sudah lama. Sorry, bukan Cuke. Sukri. Cuke. Kalau Cuke yang kecil dia. Iya, sorry. Yang Cuka dia, Cuka. Sorry, Om Sukri kan sudah lama. Om Doyejar juga sudah lama. Pak Fantri juga Ya. sudah lama terjun di dunia kreator. Nah, sayangnya sekarang kan banyak selebgram muda yang mengacuhkan attitude ketika berkarya. Nah, tanggapannya gimana nih? Sebagai konten kreator yang lebih dulu terjun ke dunia ini. Om Sukri dulu, Om Sukri. Yang tua dulu. Yang paling Tua dulu. Yang paling dituakan lah. Iya. Kalau saya bilang itu. Sebenarnya tidak seharusnya kita harus membuat sesuatu yang
membuat orang-orang wow terhadap kita dengan sesuatu karya atau konten yang orang membuat perhatikan kita dengan sesuatu yang tidak masuk di akal gitu. Kan banyak orang bikin sesuatu yang supaya orang dilihat, wih ini, gue suka begini dia, oh itu ciri khasnya. Tapi itu Karakter ya? Karakter, tapi kita membuat satu karakter yang betul-betul orang nyaman gitu ya. Setiap kita buat, kita disuka, dilihat terus. Tapi kalau ada yang lihat, apalagi kita ini budaya, contoh ini ya. Dan seperti satu yang teman anak muda ini yang baru-baru viral ya. Itu kan dia membuat sesuatu yang menurut dia itu biasa aja. Biasa aja dengan ucapan kotor gitu Iya, ya. bagi dia pribadi. Nah, iya. Cocok, tapi kalau macam seperti kita, khususnya orang Bugis Makassar ya, itu peka sekali di telinga ya. Apalagi kata Sun itu ya. Itu Sun itu waduh luar biasa. Nah, itu. Jadi saya rasa dengan adanya seperti itu mungkin terlalu lepas dia. Tidak ada yang memberitahukan atau mengimbau bahwa itu nggak bagus. Adapun mungkin yang kasih tahu tapi weh suka-suka gua, karena belum ada efek jerah gitu. Ya kan? Nah, suka-suka gua. Kalau aslinya. Iya. Ayo bilang bos. Gitu kan. Iya, jadi kembali lagi tapi itu bukan suatu yang kita khususnya orang Bugis Makassar yang tidak terima yang seperti itu. Mungkin dia lihat, oh iya, tapi dalam hati setan anak ini. Umpamanya contoh ya kan, ini anak keterlaluan gitu loh. Cara ngomongnya kayak umpamanya contoh, ini anak kayak dididik nggak sama orang tuanya. Dari kecil itu bahasa yang paling kita dijaga, dicubit, dicentul, ditempelin kalau kita ngomong. Kan kasar ya? Kasar, orang Makassar itu yang bisa bikin orang mati lagi kalau perlu. Coba kau bikin di jalan kasih kita orang. Kalau kau mau lihat, ketemu sama. Langsung berurusan sama Pak Pantri kalau begitu. Baik kalau berurusan, kalau langsung di kuburan. Jadi kita ini sebagai tim keren itu harapan saya bahwa kalau kita bikin satu konten atau kreasi apa saja ya kita jaga budaya kita gitu. Khususnya kita orang Makassar beda kayak Jakarta mau datang ke sini bawa anunya macam seperti ada itu apa yang kayak kasih kaget-kaget orang Prank. apa? Oh di sini kok selesai kau. Selesai. Kalau kau mau coba. Dulu saya pernah mau rencana seperti ini, tapi saya bilang tidak cocok. Budaya pertama saya sudah diajar dari kecil cara menghormati orang tua yang lebih tua dari kita. Di sini kau mau bikin, oh maaf, Jakarta, Makassar beda. Mari kita bangun sama-sama sesuatu konten atau kreasi yang orang Makassar kena gitu ya. Yang sesuai dengan kultur budaya kita di sini. Kalau saya sih harapannya dari dulu saya tidak pernah mengharap keluar saya punya anak. Saya cukup memang tujuan saya mau menghibur orang Makassar. Nah, ini. Ya, tapi alhamdulillah di harapan tadi di sini ternyata sampai Jakarta, Papua, sampai seluruh Indonesia orang tahu. Sampai luar negeri. Tuh tujuannya apa? Kalau memang kita harus mau bikin, memang pasti akan. Nah itu yang sudah namanya itu yang dibilang prestasi bos. Iya. Nah itulah jadi saya selalu berpikir, oh ini anak-anak mungkin ya susah juga anak zaman sekarang masuk sini keluar sini. Siapa lo ke laut aja kali. Iya, bohong. Iya nanti kalau udah kena stroke baru bapak. Nah, jadi mungkin Pak Pantri kan background sebagai seorang polisi dan punya konten kreator juga. Bagaimana melihat fenomena ini, Bang? Kalau saya pikir attitude, menghormati orang lain itu sangat penting dalam membuat satu konten. Karena konten yang kita buat ini ditonton oleh orang yang banyak. Bukan cuma satu kalangan, tetapi kalangan mulai dari anak kecil sampai orang dewasa itu menonton konten itu. Sehingga ketika kita membuat konten yang nilai edukasinya kurang, nah itu bisa ditiru oleh orang yang menonton. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mewakili para konten kreator yang sering tampil-tampil di media sosial terutama, itu sebaiknya memberikan Edukasi isi video yang penuh dengan pendidikan, mendidik, pesan moral, pesan sosial. Menurut saya itu, kalau untuk yang kejadian kemarin saya tidak mau mengomentari. Otomatis kita sudah tahu semua melihat apa yang terjadi, dan itu saya rasa
pelajaran bagi kita sekalian ke depannya. Betul. Nah, saya tertarik itu konten yang selalu berisi dengan pesan-pesan moral, pesan edukasi. Nah, saya salut kepada Om Sukri, Pak Fantri sama Om Doyo karena hampir di semua kontennya selalu ada disisipkan pesan-pesan itu. Pesan sosial, pesan moral, meskipun kadang ada yang sedikit dan ada kadang yang dominan. Tapi sedikit tidaknya itu tidak ngaruh, yang penting ada. Iya, yang penting ada. Seperti tadi bilang Bapak bahwa attitude di setiap video itu kita tidak pernah memperlihatkan yang namanya merokok. Betul. Nah, karena kan penonton kita itu kan ada batasan usia. Jadi tidak boleh kita memperlihatkan bahwa kita ini merokok di konten. Karena itu bisa mempengaruhi anak-anak kecil yang menonton juga. Jadi kita selalu menjaga yang namanya attitude. Nah, itu sikap ya. Ngomong-ngomong soal saya mau bahas soal prestasi ini kan teman-teman yang ada di sini sudah kelihatan apa prestasinya. Om Doyo, Om Jarod sudah main di film nasional. Ya, alhamdulillah. Om Sukri juga. Pak Fantri malah dapat penghargaan dari presiden. Wis. Nah, ini orang-orang berprestasi semua. Nah, kita lihat dulu contoh penghargaan yang diterima Pak Fantri oleh presiden ya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bakti dan Satya Lencana Yana Utama, pemberian Pin Perak Kapolri, dan pemberian piagam penghargaan kepada personil Polda Sulawesi Selatan yang telah berperan aktif dalam melaksanakan tugas kemanusiaan sebagai tim penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara, yang diberikan kepada Kompol Fantri Taherong SH SIK MH Kasubag Mujak Bakbidkar Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Ini sambil diceritain gimana Bang ceritanya? Penghargaan apa ini yang diterima? Ini kita terima 2 penghargaan dari presiden, kemudian 1 dari Bapak Kapolri, kemudian 1 lagi dari Bapak Kapolda. Wih, hebat. Presiden bos. Jadi dari 14 penghargaan yang sudah diberikan kepada kami di tahun 2020 kemarin, 4 penghargaan terakhir itu lebih banyak ke media sosial. Artinya seperti aktif dalam membuat konten-konten yang sebenarnya mengedukasi masyarakat. Di situ. Jadi hampir sebagian besar piagam yang kami dapatkan adalah karena edukasi. Nah, edukasi melalui video yang baik terhadap masyarakat bersama teman-teman konten kreator, terutama di Makassar ini. So, jadi ini bukti kan? Ya, menurut kalau saya bilang ini bukti ketika teman-teman membuat konten yang betul-betul niatnya untuk mengedukasi dengan kepada masyarakat, itu akan dapat ganjaran penghargaan langsung atau tidak langsung. Nah, kayak Om Doyo Jarod kan siapa sangka bisa dilirik sama PH luar kan ya. Kesannya pada saat main di situ gimana? Sarung-sarung ya kemarin. Iya, sarung-sarung. Ya, maksudku menyangka nggak bisa main di film nasional gitu? awalnya sih Ya, Dia pernah sudah pernah menyangka. tapi iya. Kan biasa kita main di film ini di Makassar begitu. Makassarnya. Cuma mungkin Awalnya. ada pengaruh juga dari situ. Mungkin sering dilihat apa. Dilirik dari Tapi situ. kita juga ikut casting begitu. Tapi mungkin sesuai karakter rezeki akhirnya masuk ke situ. Di Star taruh Vision. taruh sarung Star Vision. nah sekali lagi saya bilang ini adalah bukti, salah satu bukti ketika kita berkarya dengan tulus, dengan tanpa menyampingkan nilai-nilai moral dan etika, suatu saat kita kan dapat hasilnya. Iya. Om Sukri, siapa sangka Om Sukri bisa produktif di usia segini. Iya. Usia masih muda. Usia masih muda, cuma segini dewasa ya. Seminggu sekali smear rambut. Iya, jujur karena saya salut sama Om Sukri. Saya pribadi salut dengan Om Sukri dengan usia yang tidak muda lagi, tapi tetap produktif berkarya, bahkan dia dapat passionnya di situ. Betul. Ya mungkin beberapa orang tahu deh latar belakang Om Sukri bagaimana. Bahkan sebagian besar konsep-konsep video itu datangnya dari Om Sukri. Nah, Artinya ide-ide brilian tentang video yang mengedukasi masyarakat itu datangnya dari Om Sukri. Jadi
ayo bikin video yuk, bikin apa tentang ini, apa nilai kontribusi kita untuk memberikan pendidikan atau edukasi bagi masyarakat. Oh, di bagian sininya kita sampaikan pesan-pesan, Penetrasinya di sini. Jadi ada bagian-bagian yang memang dikhususkan untuk menyampaikan pesan-pesan untuk mengajak masyarakat ya. Itulah kadang-kadang saya berbincang dengan beliau bahwa inilah kontribusi kita pada masyarakat, bahwa memberikan pesan yang nanti bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, orang menontonnya. Jadi tidak sekedar membuat konten yang tidak ada manfaatnya, tetapi minimal kita bisa mengedukasi masyarakat yang ada di Makassar dan Indonesia terutama. Padahal dia ini orang tua, sebenarnya itu di rumah mau apa tuh, urus cucu. Harusnya kan di rumah. Tapi dia produktif banget. Tapi saya salut. saya pasti kalian Doyo Jarot pun pasti salut dengan Om Sukri. Belum tentu kalian akan di umur segini bisa masih produktif. Betul. Karena cucuku sendiri bilang, Nek, maju terus. Kukira masih bisa goyang. Kukira dia bilang, Nek, sudah dikusir roda. kukira bilang ini ada kah? Habis Tak boleh. Enak tak kopi? Dari mesin kopi Enak kopinya? Pada dasarnya kan teman-teman yang saya kenal di sini tidak pernah menonjolkan sensasi ketika berkarya. Nah, itu yang jadi keprihatinan kita sekarang. Selebgram muda yang baru muncul itu kebanyakan muncul karena sensasi itu tadi. Sebenarnya sih kalau mau lihat sensasi begitu, kita jangan samakan dibuat dengan kita ini kan berada di, walaupun itu sekarang zamannya teknologi yang modernnya apa segala macam, tapi budaya masih tetap kental di sini kita. Ada batas-batasan yang harus kita ikuti. Karena orang Makassar beda dengan orang luar. Betul. Kita ini orang Sulawesi keras. Ya, apalagi kalau dibilang konten yang tidak masuk akal gitu, enggak cocok. Karena kita itu kan sudah memang sifat atau sifat ini yang selalu sifat lebih. Itu selalu kita cantumkan sedikit saja asal ada di dalam itu. Di antara empat itu ada langkah enak. Ya kan, orang sampai di Kalimantan perantau orang Makassar itu, sampai luar negeri. Saya suka ini, iya. Jadi saya bilang, cocok ini berarti ini orang terima gitu. Kita harus jangan cuma asal lihat orang kayak dari luar negeri jatuh ke Jakarta, di Jakarta dibikin gua bapak lo sih, bapak lo penjual kambing kalau itu kan enggak. Nah, saya juga bilang begini ke teman-teman selebgram yang baru. Saya selalu berpandangan begini. Ini teman-teman yang selebgram kebanyakan miskin miskin ide. Kenapa saya bilang begitu? Beberapa di antara mereka saya banyak melihat konten-konten yang justru plagiat. Ya. Nah, bagaimana teman-teman yang sudah terjun lama di dunia ini melihat itu? Apa itu? Yang konten-konten plagiator, yang Masuk meniru, memodifikasi. Tapi masuk enggak apa-apa sih sebenarnya meniru, tapi dia rombak lagi. Maksudnya ada improvisasi yang di dalam. Kalau dia tiru toh baru langsung jadi kayak begitu saja. Berarti memang tidak ada ide. Tidak ada. Bisa dibikin, tapi ya itu saya bilang bisa mengikuti, tapi lain coba saya Ya. bilang. Namanya amati, tiru, modifikasi. Tapi tapi sekarang kan kenyataannya kan tidak hanya sedikit segelintir yang begitu. Iya. Yang kebanyakan justru meniru total apa yang Tidak, karena itu yang lagi viral, karena lihat sendiri apa yang kurang bagus di luar, begitu diberitakan berbanyak penontonnya, mau juga gua gitu. Iya kan, supaya yang begini, itu yang mungkin mereka tidak pahami bahwa banyak memang penonton, tapi kesannya yang nonton itu cuma lihat itu konsekuensinya bilang dikatain loh, ini memang banyak penontonnya, tapi anak-anak sekarang masa bodoh, orang tuanya aja jadi terima dengar, apalagi. Iya, karena mungkin salah satu faktor pengaruhnya karena itu tadi sosial media dan lain-lain. Dia dapat pesan-pesan yang tidak jelas di sosial media, misalnya dia nonton di sosial media, dia tiru itu yang dia tiru, kata-kata kasar yang dia tiru, entah apa perbuatan apa. Konyol-konyol, memang kita bisa konyol-konyol juga kalau berbicara ataukah bergaya atau apa, tapi ada batasan-batasan sebenarnya ya. Kalau saya pun juga dari dulu kalau mau dipikir, kok mau lebih rusak dulu saya punya hidup kalau mau bikin konyol. Bahkan saya buktikan, ya kan kalau kalian ini cuma bergaya begini ngapain? Hal yang paling penting dalam setelah kita mengambil video mentah itu, yang paling penting bagi saya dan teman-teman, kita melihat
isinya apakah ada yang menyinggung orang lain. Direvisi lagi. Iya, sebelum terbit video itu kita betul-betul menyaring berkali-kali. Saya bicara sama Om Sukri, Om Doyo, Om Jarot, bahwa apakah ini nanti tidak menyinggung salah satu pihak kah? Ataukah konten ini apakah tidak berbahaya bagi anak yang menonton atau orang-orang yang di segmen-segmen tertentu yang menonton. Kalau memang itu di arahnya ke sana, lebih baik kita putuskan untuk tidak melanjut video tersebut. Betul. Pernah beberapa kali kita memutuskan ya. Iya, betul. kalau nggak Karena salah. biasa kalau kita ada video yang berat gini, coba pengen tanya Bapak. Biasa kita sensitif ya. Biasa langsung tanya. Jadi Bapak, ajang komunikasi antara kami Ya. sesama konten kreator ini, konten kreator, kita nggak bilang selebgram karena saya merasa saya bukan selebgram. kreator betul dah. Kami juga Tidak ada juga yang kenal Iya. kita kan di Makassar. Tapi kalau konten kreator artinya orang yang mau berkontribusi. Betul. Nah, nilai positifnya adalah setelah membuat video, kita kadang-kadang saling memberikan sumbang saran, masukan bahwa video ini arahnya bisa berbahaya nih, ini arahnya ke SARA, umpamanya suku ras agama. Kita putuskan sudah tidak usah, kita cari konten yang tidak arahnya ke sana. Oh, konten ini arahnya bisa membahayakan anak-anak. Kami menyarankan janganlah. Jadi itu yang selalu kita pegang teguh sampai sekarang, sehingga ya minimal kita bisa meminimalisir hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi negatif ketika itu disebar ke masyarakat. Karena kita tahu medsos sekarang, medsos bisa diakses siapa saja, gratis, kapan saja, dan di mana saja. Nah, mungkin nanti kita bisa share-share trik dan tips ketika membuat konten ya. Tapi kita bahas di segmen 2. Siap. Kita tutup segmen dan tetap di Open Mind.